Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngobrol santai. Kali ini kami akan membahas sepak bola Kalimantan calon ibu kota baru. Nah, seperti apa? Oke, kita saksikan. Nah, kali ini kembali lagi dengan saya ya, hostnya si John. Nah, si Cuk ini akan menjawab pertanyaan saya. Kalau si Cuk menjadi host ini agak gak pantas soalnya. Nah, suaranya itu juga fals sih. Nah, terus pertanyaannya, Cuk, sepak bola Kalimantan calon ibu kota baru ini menurut pendapatmu gimana, Cuk? Di calon ibu kota baru ini, sepak bola Kalimantan ya, sepak bola Kalimantan itu yang paling terkenal itu Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu mulai populer pada era ISL tahun 2008-2009. Saat itu tim-tim kuat seperti Persiba Balikpapan, seperti Persisam Samarinda, seperti Mitra Kukar tampil di kasta tertinggi Liga Indonesia. Oh, oke, Cuk. Jadi seperti itu ya. Jadi ini klubnya mana saja, Cuk, di Kalimantan itu? Tolong sebutin aja yang potensi yang bisa layak disandingkan dengan tim-tim di Jawa nantinya. Ini mana saja? Ya, kalau sepak bola Kalimantan itu ada beberapa tim ya yang berpotensi. Kalau di Kalimantan Timur itu ada Persiba Balikpapan, ada Mitra Kukar, ada Borneo FC gitu. Kalau dari Kalimantan Selatan itu ada Barito Putra, yang terkenal di Liga 1. Kalau di Kalimantan Tengah itu ada Kalteng Putra. Kalau di Kalimantan Barat ada Persipon Pontianak. Wih, banyak juga ya ternyata tim-tim di sana itu yang masuk potensi kategorimu, Cuk. Ini kan terlalu banyak ya. Nanti kalau kita sebutin potensinya terlalu panjang ya, videonya nanti terlalu panjang. Kuota saya nanti habis kalau panjang-panjang untuk ngupload. Nah, ini yang saya tanyakan lagi, Cuk. Potensinya dari seluruh klub tadi yang kamu sebutin, simpel aja. Yang pertama sih Persiba Balikpapan. Wah, ini yang paling populer nih. Karena apa? Karena stadionnya megah. Stadion Batakan itu terkenal di Indonesia. Stadion non atletik dengan kapasitas besar. Ada juga Mitra Kukar. Mitra Kukar ini juga dulu sering mendatangkan pemain bintang ya. Dulu juga masuk Liga 1, bahkan stadionnya sangat bagus sekali. Ada Borneo FC. Borneo FC sih klub Liga 1 malahan ya. Dari satu untuk saat ini yang Kalimantan Timur itu yang di Liga 1 Borneo FC. Borneo FC itu klub yang dikelola oleh Nabil Husin ya. Anak muda ya. Dengan potensi ibu kota Kalimantan Timur ya. Ada juga Barito Putra. Ini klub legendaris Galatama ya. Ini juga berpotensi sekali, apalagi saat ini sedang membangun stadion baru ya di Banjarmasin ya. Renovasi lah. Kalau Kalteng Putra ya. Kalteng Putra tahu sendiri lah ya, habis di Liga 1. Kalteng Putra ini satu-satunya klub di provinsi Kalimantan Tengah ya. Katanya sih mau membangun stadion ya. Terus ada Pontianak. Pontianak ini memang kurang bersinar di sepak bola Indonesia karena memang sering terpuruk di Liga 3 kasta bawah, dengan stadion yang ya sangat buruk sih menurut saya. Perlu ada pembenahan lagi gitu. Oke, dari sekian banyak klub tadi, Cuk, apakah supporternya itu juga konsisten mendukung tim masing-masing atau masih mendukung tim lainnya, atau gimana, malah mendukung tim Jawa atau gimana, atau support your lokal tim di sana masih besar apa tidak, Cuk? Ini coba jelaskan, Cuk. Kalau Kalimantan ini memang animo sepak bolanya untuk supporter kurang ya, karena memang jumlah penontonnya sering sepi, apalagi di Mitra Kukar, di Borneo, di Kalteng. Mungkin yang sering agak mendingan rame itu mungkin di Barito Putra dan Persiba Balikpapan. Oke, nah, oh ya, Persiba Balikpapan itu juga termasuk sepi loh, Cuk, menurutku. Kalau di Jateng itu ya masih kalah sama kasta-kasta ketiga itu, malah sekarang rame-rame banget di Jateng. Oke, Cuk, ini pertanyaan saya selanjutnya, ini coba ambilin 2 tim aja yang menurut kamu potensinya paling tinggi sekali di Kalimantan. Contohnya itu kan kalau di DKI itu ada Persija, di Jabar itu ada Persib. Nah, ini di Kalimantan ini ada siapa, Cuk, paling potensi banget? Kalau yang paling berpotensi sekali itu Persiba Balikpapan dan Barito Putra. Fokus ke Persiba. Persiba ini kan kotanya Balikpapan, sedangkan Balikpapan itu kota yang sangat dekat dengan ibu kota baru. Ibu kota baru kan wilayahnya di Penajam Pasar Utara,
di antara Kutai Kartanegara, Penajam. Nah, kota yang paling potensial itu Balikpapan karena memang wilayahnya sekitar situ, dan kota Balikpapan itu adalah kota yang secara infrastruktur di Kalimantan paling oke gitu. Paling lengkap dengan bandara internasional, dengan tingkat populasi penduduk paling besar gitu, dengan tingkat fasilitas kota, fasilitas stadion paling oke. Nah, kalau di daerah Kalimantan ini kan yang sering tayang di TV itu kan supporternya sepi. Mungkin kendalanya supporter kok bisa sepi ini apa, Cuk? Menurut pandanganmu, Cuk? Kok di sana ini bisa sepi, Cuk? Atau mungkin masih belum menjadi sepak bola itu kayak di Jawa kan sepak bola itu kayak dijadikan apa agama kedua atau gimana, nah seperti itu kan. Atau di Kalimantan itu mungkin masih biasa aja sepak bolanya. Mungkin dari segi populasi penduduk ya, kita lihat di Jawa itu satu kota aja penduduknya hampir berjuta-juta manusia ya. Kalau di Kalimantan ini memang penduduknya nggak sebesar Jawa, nggak sebesar Makassar, nggak sebesar Palembang ya, nggak sebesar Medan, nggak sebesar Surabaya sih ya. Mungkin nanti ketika ibu kota pindah ke Kalimantan ya, populasinya meningkat dari transmigrasi Jawa ke Kalimantan menuju ibu kota baru. Oke, berarti jadi ibu kota baru ini sangat berpengaruh ya nantinya untuk populasi manusianya. Ya semoga bisa mendukung lokal tim di sana. Enggak kok orang daerah Kalimantan malah dukung tim daerah Jawa. Nah seperti itu kan ya wagu. Di Jawa jauh udah support ya lokal tim kok. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, Cuk. Bagaimana jika ibu kota pindah? Kalimantan pengaruhnya itu bagaimana, Cuk? Nanti pengaruhnya jika ibu kota itu sudah dipindah di Kalimantan itu bagaimana nanti pengaruhnya? Pengaruhnya yang tadi saya bahas itu dari jumlah populasi, dari jumlah populasi manusia, dari segi infrastruktur, mulai dari jalan tol, mulai dari bandara, mulai dari pusat komersil, hotel, mulai dari dan segala macam, itu mungkin sangat berpengaruh sekali. Oke, dari situ nanti berarti investor bisa tertarik ya, Cuk, datang ke situ. Menurut pandanganmu nanti apakah investor bisa tertarik ke sana atau gimana? Atau masih tetap di Jawa? Dengan label ibu kota, potensinya sangat besar sekali untuk dilirik. Bayangkan di negara-negara Asia lainnya, ibu kota itu pasti dilirik investor seperti Beijing Guoan, seperti FC Tokyo, seperti FC Seoul. Itu ibu kota itu Pak, secara infrastruktur, secara investasinya besar sekali sepak bolanya. Nah, selama ini kan Kalimantan itu minusnya itu pasti di investor. Pasti masih dikelola oleh orang-orang lokal tersebut yang sampai sekarang itu masih mengelola. Contoh aja Kalimantan kemarin sampai nunggak gaji gitu kan ya. Nggak enak, Cuk, dilihat. Tapi jangan salah, di Persiba Balikpapan itu Pak Gede Widiade ya jadi investor ya. Dan Barito Putra itu juga orang dikelola oleh tokoh konglomerat ya di daerah Kalimantan Selatan, Pak Hasnur itu. Jangan salah loh. Apalagi di Borneo FC itu yang mengelola anak muda yang milenial, Mas Nabil Husin. Oh, berarti pinter itu Pak Gede milihnya klub Persiba Balikpapan. Beliau tahu habis ini sahamnya pasti naik Persiba. Kalau jadi ibu kota baru ya nanti tinggal kipas-kipas aja, mau dijual ke siapapun bebas, atau mau dikelola sendiri juga potensinya sangat prospek sekali. Wah, ini menurut saya pinter ini orang ini berarti ya, Cuk. Nah, terus lanjut ke saran-saran, Cuk. Ini sesi terakhir aja kita akhiri. Saran-saran untuk klub-klub di sana dan supporternya ini gimana? Kalau nanti saya supporternya aja seperti biasanya. Saran-saran untuk klub itu sabar, karena sebentar lagi potensi besar ibu kota baru di Kalimantan gitu. Dengan ya investasi ya, lebih ke investasi jangka panjang. Ketika nanti ibu kota baru pasti investor-investor, iklan, sponsor itu pasti akan melirik gitu. Ya, jangan sampai dijual lisensinya. Kita tahu kejadian tragis masa lalu ketika Persisam Samarinda bisa pergi ke Bali akhirnya. Ya, untuk terakhir kali lah ya, untuk Persisam Samarinda itu jangan sampai terulang lagi ya. Ini potensi besar Kalimantan menjadi sepak bola yang sangat meriah, sangat besar ya. Oke, itu dari klubnya ya tadi. Kalau dari supporternya itu ya menurut saya konsisten lah, penuhi tribun, jangan mau kalah dari Jawa. Selama ini yang saya lihat itu supporter luar Jawa itu masih sepi.
antusiasmenya masih kurang, atau mungkin kurang promosi atau bagaimana. Ini pasti ada yang salah di sana. Mungkin lebih ke promosi supporter-supporter itu untuk menggait anak-anak muda di sana, atau menggait orang-orang yang fanatik atau perantauan. Di sana kan pasti banyak perantauan tuh. Kan di sana agak seperti kayak tambang-tambang itu kan pasti banyak orang perantauan. Nah, mungkin cara menggait supporter-supporter itu perlu ditingkatkan lagi. Contoh aja itu Jakarta itu bisa melebarkan sayap sampai ke, bahkan di Kalimantan ada supporter Jackmania, di Sumatera ada Jackmania, di mana-mana ada Jackmania. Dicontoh itu bisa dicontoh. Kalau sekarang itu ya yang realistis itu lewat media sosial lah, itu keren. Ciptakan ide kreatif, biasanya seperti itu. Nah, lewat anak-anak muda itu pasti bisa nanti besar. Nah, seperti itu dulu video saya dan bacotan saya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe.